Hebohnya Sri Wahyumi, nyanyi sambil nangis di sidang, ngamuk di KPK, Sri Wahyumi Mariamana Lip emosional saat kembali ditangkap KPK. Drama mantan Bupati Kepulauan Talaut itu rupanya bukan kali ini saja terjadi. Kisah Sri Wahyumi dengan rasuah di KPK sebelumnya adalah saat dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2019. Dia ditangkap berkaitan dugaan suap-menyuap terkait revitalisasi pasar di wilayahnya. Singkat cerita, Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim sukses Sri Wahyumi atas nama Ben-Hur Laleno dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Sri Wahyumi dibawa ke meja hijau hingga akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Setelahnya, Sri Wahyumi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Sri Wahyumi dinyatakan menerima barang mewah dari Bernard senilai total 491 juta rupiah. Telepon satelit merek Turaya beserta pulsa 28 juta rupiah. Tas tangan merek Balenciaga seharga 32,9 juta rupiah dan tas tangan merek Chanel seharga 97,3 juta rupiah, jam tangan merek Rolex seharga 224 rupiah juta. Cincin merek Adele seharga 76,9 juta rupiah dan anting merek Adele seharga 32 juta rupiah. Sri Wahyumi tak terima dengan putusan itu, kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) pun mengabulkan PK dan menyunat hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Namun kurir suap Ben-Hur Lelono malah dihukum lebih berat, yaitu 4 tahun penjara. Waktu berlalu hingga akhirnya Sri Wahyumi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukumannya. Dia bebas pada tanggal 29 April tahun 2021. Tapi di hari yang sama kembali ditangkap KPK dan dijadikan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi 9,5 miliar rupiah. Namun, saat konferensi pers di KPK tak tampak sosok Sri Wahyumi. Padahal kebiasaan di KPK seorang tersangka ditampilkan ke publik sebelum ditahan. Rupanya Sri Wahyumi sempat mengamuk saat hendak ditahan KPK. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan emosi Sri Wahyumi tak stabil saat akan dihadirkan dalam konferensi pers KPK, tidak bisa menampilkan tersangka karena berupaya menyampaikan tapi kemudian, setelah akan dilakukan penahanan, keadaan emosi tidak stabil. Kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan, ucap Ali di KPK, Kamis, tanggal 29 April tahun 2021. Namun Ali memastikan semua syarat penahanan atas Sri Wahyumi sudah dipenuhi. Dalam kasus ini, Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi 9,5 miliar rupiah proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Namun, dalam jalannya sidang dulu, sempat ada drama ketika Sri Wahyumi duduk sebagai terdakwa. Bagaimana ceritanya? Tersebut pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2019, Sri Wahyumi membacakan pleidoy atau nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Kala itu Sri Wahyumi membantah keras telah menerima suap. Tuntutan jaksa sama sekali tidak didukung bukti. Saya tidak melakukan korupsi uang negara, tidak menerima suap. Tidak menerima janji apapun yang sifatnya menyalahgunakan jabatan saya. Tidak ada gratifikasi karena barang apapun belum ada di tangan saya, kata Sri Wahyumi saat itu. Selama membaca nota pembelaan, Sri Wahyumi menangis. Dia merasa keberatan dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa KPK.
7 tahun penjara ini sangat memberatkan bagi saya dan sungguh tidak adil. Sepertinya saya ini sudah dianggap melakukan kejahatan luar biasa bagi masyarakat dan daerah yang saya pimpin, kata dia. Apakah tuntutan ini adalah imbalan atas kerja keras saya yang selama ini membangun Indonesia dari ujung perbatasan, sambung Wahyumi. Sri Wahyumi menyebut perusahaan milik Bernard Hanafi Kalalo tidak pernah menang tender proyek karena tidak memenuhi syarat. Tapi dirinya sudah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 30 April tahun 2019. Bernard tidak menang tender karena tidak memenuhi syarat, tapi tanggal 30 April saya ditangkap KPK, jelas dia. Soal handphone satelit, dia mengaku tidak tahu bahwa barang itu berasal dari Bernard karena diserahkan stafnya di salah satu hotel. Tapi barang itu tidak berfungsi sehingga ingin dikembalikan ke Bernard dan KPK. Saya pernah gunakan sekali, tapi tidak berfungsi. Maksud saya ingin mengembalikan ke Bernard karena toh tidak bisa digunakan. Dan saya berniat ingin mengembalikan ke KPK. Tapi saya tidak diberi kesempatan KPK. Jelang 1 minggu saya ditangkap KPK, inikah perlakuan yang adil bagi saya selaku WNI, warga negara Indonesia, kata dia. Sri Wahyumi mengklaim, selama menjabat kepala daerah, dirinya dikenal baik oleh masyarakat atas kinerja di Kabupaten Kepulauan Talaut. Namun jika ingin mengetahui kesalahannya, bertanyalah kepada lawan politiknya. Jika penyidik dan penuntut umum ingin mengetahui pribadi kebaikan dan keberhasilan saya, tanyakanlah ke teman-teman saya dan masyarakat Talaut. Jika ingin mencari kesalahan saya, tanyakanlah kepada lawan politik saya. Karena inilah jawaban perkara ini, ucap dia. Dalam akhir nota pembelaan, Sri Wahyumi meminta izin majelis hakim untuk bernyanyi sebuah lagu berjudul "Di Doa Ibuku Namaku Disebut". Dia pun bernyanyi sembari menangis. Mengakhiri pembelaan saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta karena selalu mendoakan anaknya, tutupnya.